Di situ kan unik. Ini dibilang Nrekang, tapi beda daerah, beda bahasanya. Kayak beda kecamatan kan kayak beda bahasanya. Iya. Nah di situ kayak saya mempelajari, oh ternyata Nrekang beda luas sih. Iya. Disitulah kayak mulai mencari, mengeksplor Nrekang bagaimana. Mulai kayak ada teman di sana, kita berkunjung ke sana. Ada yang teman dari Maiwa, kita berkunjung di sana. Ternyata itu beda-beda. Kukira sama kan kayak di Jawa. Iya, bahasanya Jawa. Bahasanya Jawa semua. Ternyata ini di kabupaten ini bisa dibilang 3 golongan ini, 3 zona ini beda-beda bahasanya. Ribet juga bergaul jadinya. Iya. Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project, dan siang hari ini di podcast outdoor kita di sekitaran Patung Sapi Nrekang. Saya bersama seseorang dan nanti kita akan bercerita banyak hal tentang pengalaman dia menjadi orang yang perantauan lah ya istilahnya, transmigran lokal di Nrekang. Oke, dan kita perkenalan dulu lah. Silakan Mas. Ya, kenalkan, nama saya Hilmi Nur Persaja. Hilmi Nur Persaja. Hilmi Nur Prasaja. Persaja. Oh, Persaja. Ya. Oke. Hilmi Nur Persaja. Ya. Biasa dipanggil Mas. Mas. Ya. Mas. Karena berasal dari Jawa toh. Jadi panggilannya Mas. Iya. Imbo Jawa Mas. Jawa Imbo. Jawa Timur. Oke, Mas Hilmi ini adalah orang yang tinggal di Nrekang sudah berapa lama? Masuk Nrekang 2013, jadi bisa dibilang jalan 8 tahun. Jalan 8 tahun ya. Iya. Nah, Mas, bagaimana awalnya bisa datang ke Nrekang? Awal datang ke Nrekang itu pertama bisa dibilang dapat informasi dari kakek yang sering datang ke sini untuk menjenguk cucunya. Karena om dulu kan menikah sama orang lokal sini. Jadi Mas ini dipanggil atau tertarik saja datang ke Nrekang? Dipanggil atau tujuan pertama sebenarnya dipanggil? Oh, dipanggil. Iya, dipanggil. Datang untuk jalan-jalan atau memang itu hari kan sementara mendirikan mau membangun hunian. Nah itu sebenarnya dipanggil untuk membantu itu awalnya datang kok ke sini bantu bisa ya. Gitu. Terus jalan 1 tahun pertama itu kayaknya mau pulang terus. Mau pulang terus, ditahan-tahan sampai 2 tahun. Akhirnya pulang di 2016, kemudian kembali lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang belum pulang lagi, betah. Jadi 2 tahun pertama itu tidak kerasan. 2 tahun pertama itu tidak kerasa, tapi ada rasa kayak ndak betah, ndak kerasan. Apa yang bikin awalnya tidak kerasan, misalnya pas datang ke sini? Mungkin di situ pada awalnya kan kita masih masa transisi dari yang biasa kalau di Jawa itu apa-apa ada, jam keluar jam berapapun masih rame, dan masuk Nrekang itu bisa dibilang kota sepi. Kota yang tidak ada hiburan, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, jadi kayak di situ
bosan. Kayak tidak mau kemana-mana, tidak ada hiburan. Belum banyak teman. Mungkin Iya. teman cuma itu saja yang dikenal dari Jawa. Oh iya, orang-orang sesama. sekitar saja. Iya. Nah akhirnya berapa lama? 2000 berapa masuk? 2000 berapa? 2013 akhir. 2013 akhir datang ke Nrekang. Iya. 2 tahun kemudian pulang. 2016 pulang. 2016 pulang Pulang lagi ke Jawa. pulang lagi ke Jawa. Ke mana tadi? Ke Jember. Jember. Iya. Nah terus tiba-tiba dipanggil lagi atau merasa kembali deh? Sebenarnya kembali itu untuk mengantar untuk mengantar kembali ke sini. Dan Siapa? ternyata Siapa yang diantar waktu itu? kan itu hari pulang 2016 itu pulang, omku ikut. Oh. Omku yang istrinya orang sini tuh ikut. Nah itu sebenarnya kembali ke sini mau antar lagi. antar lagi, tapi nggak tahu minta pulang-pulang sampai sekarang. Dan akhirnya sampai sekarang kerasan tinggal di Nrekang lah. Alhamdulillah kerasan. Iya. Untuk jangka yang lama itu 2016 sampai 2001. 16, 17, 18, 19. Iya, Iya. 4-5 tahun lah. 4-5 tahun tinggal Iya. di Nrekang gitu ya. Nah, tapi kan sekarang mahasiswa kan ya? Iya, Akhirnya- kebetulan sekarang mahasiswa. Tapi kan dulu katanya dipanggil juga datang ke sini karena apa tuh ceritamu? Nakal di sekolah, tidak lulus di sekolah. Nah, bisa dibilang iya karena udah selesai dulu di sana waktu SMA. Iya, iya. Karena sebenarnya bukan nakal dalam artian bagaimana, cuma nakal itu dalam artian jarang masuk sekolah. Oh, bolos. Bolos sekolah Nakal itu pun bolosnya mana? Tidur, betul-betul tidur di rumah. Tidak ada yang dibilang bolos kayak keluar kemana begitu, tidak ada. Nah, setelah itu tidak lulus, Tidak lulus di kelas 2 itu jalan kelas 2 berhenti. Ya. 1 bulan kemudian dipanggil ke sini. lebih baik kau pergi ke Nrekang sana Iya. daripada kau nakal saja di Jember sini. Iya, kayak tidak ada dibikin apa-apa, sekolah tidak mau, tidak mau. Nah, bayanganmu awal-awalnya Nrekang sebelum datang itu seperti daerah mana kalau di Jawa, misalnya awal-awal gitu? Awal-awal masuk bayangan pertama sebelum kenal Nrekang itu ya kukira kayak kabupaten besar, Iya. kayak Jember lah misalnya begitu iya, ya kan? kayak Jember begitu kan. Dan ternyata yang dibilang Nrekang kota itu hampir sama kayak di kampung. Bukan kayak di kotanya kalau di Jember. Yang jam 9 sudah kayak jarang sekali orang lewat. Siapa yang pertama suruh datang ke sudah pergi kau saya di Nrekang malas kau di sini. Kakek atau om ya? Iya, om itu Om. yang sudah beristri orang sini. Oh, jadi dia dengar dari kampung Iya. kalau kau putus sekolah, Iya. akhirnya dia panggil Iya, dan pergi saja. Karena tidak ada juga dikerja di rumah, dikerja Tidur saja. tidur saja, tidak pernah kemana-mana. Nah, bayanganmu akan ngapain? Ayo deh ke Nrekang, siapa tahu bisa. Itu bayanganku dulu cuma ke Nrekang. Nanti kan itu hari diantar sama nenek. Nanti nenekku ikut pulang. Oh, tadinya niatnya, yuk sudah jalan-jalan deh. Jalan-jalan gitu. Iya. Kirain tuh di pikiran Iya. awal itu kira mau jalan-jalan. Ternyata udah boleh pulang. Nenek mau pulang, kau tinggal. Saya tinggal. Ommu pertama kali datang ke Nrekang tahun berapa? Omku datang ke Nrekang itu pas ini pembangunan rumah sakit umum. 2000-an ya? Iya, 2000-an awal. Dia datang karena ikut menjadi pekerja. Iya, jadi pekerja. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Dipanggil sama teman-temannya juga. Iya, itu teman. Oh, jadi banyak orang-orang Jember ya, Jember ya. yang menjadi pekerja rumah sakit waktu itu. Iya. Nah, setelah itu menetap nih. Setelah itu sempat pulang, waktu jadi rumah sakit itu pulang, Hmm. dan ternyata kembali lagi tuh untuk menikah.
Oh, ada pacarnya ya. Ada istrinya ya. Akhirnya pulang kemudian menikah di sini. Menikah di sini. Nah, berapa tahun kemudian kau bermasalah di sekolah, dipanggil lagi ke sini. Panggil ke sini juga. Nah, tapi kan biasanya begini Mas, kalau teman-teman yang dari luar gitu ya, orang-orang Jawa datang ke sini kan kebanyakan itu di sini jualan. Nah, kalau kau bagaimana? Saya dulu fokusnya di apa? Di bangunan. Bukan fokus di jualan. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan membangun, Om dan kau ikut begitu ya? Tapi di situ bangunan bukan yang mulai dari nol. Kami selalu kerja yang cuma finishing saja. Yang kayak tinggal poles-polesnya saja lah. Tinggal mempercantik. Nah, kenapa tiba-tiba memilih kuliah? Ya, di situ pertama memilih kuliah karena ada rasa penyesalan waktu dulu. Waktu kenapa saya tidak bisa selesaikan sekolahku dulu. Iya. Akhirnya saya ini inisiatif untuk, saya mau ke kuliah, mau ke itu, masih mau apa itu, mengemban keilmuan untuk menuntut ilmu Mas Jan. Masih ada keinginan, rasa menyesal itu yang kemarin SMA Anda selesai. Iya. Ada menyesal di situ. Berapa tahun setelah itu baru berpikir untuk mau kuliah? 2012. Sebenarnya saya itu lulusan di SMA angkatan 2016-15. Iya. Dan saya itu baru kuliah masuk di 2018. Oh, jadi ada masa 2 tahun lah ya. Iya. Nah, kemudian saya di 2017 itu ambil paket C. Iya. Kemudian mendaftarnya di tahun 2018. Apa yang bikin kamu sadar bahwa saya harus kuliah? Yang bikin sadar itu kayak ada rasa itu penyesalan tadi. Masa saya sendiri yang dalam keluarga itu yang tidak selesai kuliah, sekolahnya. Karena semua itu yang kayak keponakan dari nenek-nenek itu semuanya, cucu-cucunya pendidikannya selesai semua. Masa cuma saya saja yang tidak selesai? Kan ada yang misalnya kan ada pacarku kuliah nih juga, itu motivasi. Atau sering dimarahi di rumah tidak kuliah-kuliah, atau muncul sendiri. Iya. Itu hari itu pun pas saya memutuskan untuk kuliah, saya belum punya teman. Waktu itu belum punya teman sebanyak kayak sekarang. Belum bergaul. Oh. Ya. Masih di rumah. Di rumah saja. Kayak sama-sama Jawa aja yang ditemani. Iya. Belum bersosialisasi sama yang ada di lingkungan. Iya. Dan setelah kuliah itu saya baru sadar, ternyata lingkunganku banyak di sini. Orang-orangnya juga kayak, sama Ji. Karena kalau kita tidak membawa begitu, pasti ya itulah rasa-rasa bosan akan muncul lagi. Iya. Ingat kampung terus ya. Akhirnya mencoba menjadi paket C. Saya ambil paket C itu hari. Nah, terus kuliah di Unimen ya. Universitas. Dulu masih STKIP. Angkatan berapa Mas? Saya angkatan 2018 ya. Nah, ambil jurusan? Kebetulan mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana proses pembauranmu dengan teman-teman yang ada di Nrekang? Merasa setelah kuliah itu kan ya terjadi proses pembauran lah, atau? Iya. Nah, awalmu mau lihat ini orang Nrekang, bagaimana sebelum membaur? Di situ kan unik. Ini dibilang Nrekang, tapi beda daerah, beda bahasanya. Kayak beda kecamatan kan, kayak beda bahasanya. Iya. Nah, di situ kayak saya mempelajari, ternyata Nrekang beda luas sih. Iya. Di situlah kayak mulai mencari, mengeksplor Nrekang bagaimana. Mulai kayak ada teman di sana, kita berkunjung ke sana. Ada yang teman dari Maiwa, kita berkunjung di sana. Ternyata itu beda-beda. Kukira sama kan kayak di Jawa. Iya, bahasanya Jawa. Jawa semua. Ternyata ini di kabupaten ini, di bisa dibilang 3 golongan ini, 3 zona ini beda-beda bahasanya. Ribet juga bergaul jadinya. Iya. Apa yang bikin?
Iya, selain itu prototipenya misalnya orang Enrekang itu awal-awalnya bilang sombong kah, kurang bergaul kah? Oh ternyata wah sopan-sopan sih ternyata, atau bagaimana? Kalau Enrekang pertama yang dalam benakku masih teringat itu gotong royongnya masih kuat. Oh, kaget juga dengan lihat. Oh iya. Karena tanpa dipanggil pun kalau ada kayak kegiatan tetangganya langsung datang. Beda kayak di Jawa. Di Jawa itu harus dipanggil dulu baru datang. Itu yang bikin awalnya merasa, wih di sini masih ada ya gotong royong begitu ya. Itu pun dulu punya teman itu yang orang daerah Mimbura. Iya. Kami dipanggil untuk menanam padi, kukira perempuan yang menanam. Oh, Ternyata laki-laki semua. Dan di situ pun banyaknya yang membantu. Jadi itu yang masih teringat pertama kali sama orang Enrekang itu ya, yang gotong royongnya kuat sekali. Nah selain itu Mas, transisi budaya yang lain yang mau ingat apa lagi misalnya? Kota paling aman. Kenapa kau bilang kota paling aman? Kalau di kampungmu banyak pencurian memang? Bukan masalah pencurian. Saya itu kalau di Jawa pulang cuma ganti baju biasanya. Iya. Dan itu pun pulang kalau keluar pasti berkelahi terus sama orang luar. Dan di sini masuk sini selama 2 tahun pertama itu aman-aman saja. Tidak ada yang dibilang kayak rusuh-rusuh begitu, kayak tidak ada Mi. Di sini kayak ini kayaknya tempatku enak Mi nih. Aja membulatkan tekad walaupun kotanya sepi tapi ternyata nyaman begitu ya. Terus aman, tidak ada kayak dibilang rusuh-rusuh yang tiap malam itu, tidak ada, yang jarang sekali berurusan sama polisi, jarang sekali. Nah, pergaulanmu dengan komunitas-komunitas orang-orang di Enrekang itu bagaimana? Kebetulan itu pas kuliah saya kan main motor klasik juga. Ya. Nah, di situ saya juga mulai dapat lagi teman yang satu komunitas. Banyak dari beberapa daerah yang ada di Enrekang, yang dari Duri, Enrekang Kota, yang ke Maiwa. Di situ saya juga mulai ini kayaknya bisa dibilang keluargaku yang kedua yang di Enrekang itu. Iya. Sebelum ada keluarga yang bisa dibilang keluarga yang teman kuliah. Iya. Saya dapat dulu itu keluarga yang di main komunitas motor tua. Oh. Nah, akhirnya mencoba mempelajari bahasa Enrekang. Iya. Jadi kalau orang pakai bahasa Enrekang sudah mengerti Mi. Mengerti kalau yang pelan. Maksudnya pelan itu yang tidak kencang. Biasa kan ada itu yang orang kayak kencang sekali bicaranya. Iya. Itu kayak masih agak bingung. Tapi kalau yang bicara-bicara santai begitu masih bisa dimengerti sudah. Yang menurutmu karakter bahasa yang paling unik kalau di Enrekang yang mana? Enrekang, Duri, Maiwa. Duri ya. Kenapa? Susah mengucapkannya, susah mengartikannya, atau kayaknya lebih gampang mengerti saya kalau pakai bahasa Duri daripada bahasa Enrekang. Oh justru bahasa Duri yang merasa nyaman gitu mendengar. Kemudian kalau ada orang berbahasa Duri gampang menyerap maksudnya dibanding Enrekang atau Maiwa misalnya. Bisa dibilang juga halus kayak logat-logatnya begitu. Kalau bahasa Enrekang sendiri bagaimana? Enrekang sendiri itu yang pertama sekali mengerti saya tuh cuma pau. Mangga, pau. Itu paling pertama. Ternyata masih ada kemiripan sama bahasa-bahasa di kampung di Jember sana. Pau. Kalau di Jawa? Pau juga. Tapi itu di dalam bahasa Madura. Pau. Iya. Di situ ada kesamaan. Bahasa yang paling ku mengerti pertama bahasa daerahnya Enrekang cuma itu pertama kali. Pau. Yang lain aneh. Tabe, itu saja. Tabe
Ternyata itu tabe permisi. Iya. Kan kalau di Jawa itu ada Amit Sewu. Iya, Dan iya. di sini ternyata pakai tabe itu. Tabe. Nah, bahasa apa yang paling pertama mau ucapkan, mau lancarkan? Iya sama tabe. Kalau ada apa, iya. Kalau lewat tabe. Iya, itu saya. Yang jadi modal utama masuk mereka pertama itu. Iya dan tabe. Iya yang tabe. Oh, iya. Kalau ada tabe. Iya. Iya. Santun ya. Nah, bagaimana kalau persoalan sopan santun, keramah tamahan? Kalau untuk sopan santun, Sopan lah ya. yang kaget itu saya panggilan nama, langsung panggil nama. Oh. Tidak ada kakak, adik, langsung penyebutan nama itu yang bikin saya kaget. Iya. Pertama kali masuk sini juga. Karena kan kebiasaan di Jawa itu kalau panggil yang lebih tua kan biasa kak, Iya, atau yang panggil lebih muda panggilnya adik. Dan di sini kan tidak itu hari, Iya. langsung panggil nama. Pak Naim itu tidak Pak Naim tuh, langsung Naim begitu, itu yang bikin kaget. Ini muda panggil yang tua kalau langsung panggil sebut nama, kok udah sopan ini. Kira begitu. Ternyata itu budayanya orang sini. Iya. Memang begitu. Ada juga di beberapa tempat yang panggil kakak, Iya. kanda, pak begitu Iya. ya. Tapi kalau di komunitas-komunitas yang umum Iya. langsung mungkin ada yang begitu. Bahasa Endrekang terbiasa nih di pergaulan-pergaulan teman-teman. Bisa terbiasa, yang dibilang terbiasa itu dua, bahasa Endrekang sama Duri. Karena yang sering ditemani orang-orang itu. Maiwa belum ya. Maiwa itu tambah agak bingung kenapa kayak dibalik-balik bahasanya. Tapi kan tetap saja kental ya, walaupun pakai bahasa lokal, Iya. tetap saja kental ya Jawanya. Masih tidak bisa Pastilah, hilang kayaknya. Iya. Pogo pole, pirangalu. Tapi kalau candaan-candanya teman-temannya Mas, misalnya di perkumpulan tentang Endrekang itu kayak gimana sih sebenarnya melihatnya? Endrekang itu Rata-rata teman-teman yang di Jawa yang datang ke sini memang kayaknya kerasan ya tinggal di Endrekang. mungkin karena itu salah satunya, jadi aman. Maksudnya aman itu, motor disimpan sembarang-sembarang saja, kuncinya lengket, aman. Berusaha juga kayaknya. Ya kan sektor ekonomi paling banyak di sini teman-teman dari luar kan. Iya. Bahkan ya umum mungkin di luar juga kalau orang lokal menjual yang seperti orang-orang Jawa jual pasti langsung dipanggil Mas, padahal orang lokal. Iya. Itu bisa juga dibilang jadi ikon. Pokoknya yang menjual Mas. meskipun orang lokal. Tapi ada tidak orang Jawa yang kamu dengar tidak kerasan tinggal di Endrekang, Mas? Kayaknya tidak ada kalau tidak bermasalah. Kayak tidak ada yang keluar itu pasti bermasalah ya. Iya, yang keluar itu pasti yang bermasalah. Mas tahu tidak orang Jawa yang paling pertama datang ke Endrekang itu, dengar-dengar menurut kalau misalnya di lingkungan Mas, Iya. itu siapa? Almarhum Mas Minto. Almarhum Mas Minto, Penjual bakso. Penjual bakso itu yang paling pertama yang merintis lah istilahnya. Yang Dengar-dengar sih itu yang pertama kali masuk di Endrekang. Sama almarhum Bos Martabak juga itu. Oh iya, siapa sih? Mas Ngantuk. Mas Ngantuk. Mas ya. Ngantuk, Ya. Mas Ngantuk. Ya. Oh itu semua perintis-perintis ya. Perintis ya. Iya. Nah, bilang jalanan masih belum ada, aspal semua belum rata. Baru datang. Iya. Oh. Lampu jalan juga masih gelap. Oh, waktu itu dia jualan apa dia? Kalau Mas Ngantuk dulu bilang pertama masuk Endrekang jualan putu menangis. Oh, putu menangis. Hanya terkenal menjadi penjual bakso kan sekarang. Kalau itu Mas Minto? Mas Minto jual bakso langsung kayaknya itu. Oh, saya pikir Mas dulu datang di sini jualan juga. Misalnya kan ada yang martabak, ada yang apa yang baru-baru itu. Belakangan siomay, ada. Kayaknya orang Jawa memang survive ya di setiap daerah kan. Banyak yang bisa. Karena begini juga,
Kalau di perantauan saya mikirnya mau coba semua. Oh, itu karakternya Jawa ya? Mungkin bisa dibilang karakter Jawa, tapi saya yang tekankan itu mau coba semua. Jangan sampai nanti di perantauan, misalkan kita keluar dari Sulawesi, misalkan kita pindah lagi ke pulau Kalimantan ke Sumatera, jadi kita sudah punya bekal untuk survive di tempat yang lainnya itu. Kalau dicanda-candakan sama teman-teman, Imbo Kopole, Mas, pada Imbo. Kamu merasa di tongkrongan kalau ada yang bercanda-bercandaan begitu, merasa disepelekan tidak, atau itu candaan tongkrongan, atau biasa tersinggung tidak kalau diledekin wap TP ya, wap iya. Kalau awal-awal mungkin sempat kaget ya. Iya. Kayak, wih, rasis sekali nih. Iya, kayak bisa bilang, masa saya mencoba membaur baru mereka kayak membullying begitu. Ya. Tapi lama-kelamaan kayak sudah terbiasa mi. Iya. Karena kayak itu mi yang kayak bisa saya menjadi akrab sama mereka. Iya. Akhirnya untuk memaklumi kata-kata yang logat-logat seperti itu ya, akhirnya saya terima saja. Karena itu maksudnya mereka mau bercanda sama saya. Iya. Oh ya, awalnya kan memang kayak ya tidak merasa janggal lah ya, mungkin ya. Ya karena kan kalau di Jawa itu aneh lah ya. Kalau Imbo Kopole Tania to Jawa tapi tonde kan mau jote. Tapi kan kayak pertama itu kayak, saya mencoba bergaul sama mereka, tapi kenapa begitu sekali? Kayak tidak dihargai sekali, di kayak waktu pertama-pertama itu. Tapi kalau sudah kesini, enggak ji. Tapi usahamu untuk bilang ke orang mereka ada tidak? Ada. Karena kalau menurut sistem pemerintahan kan kalau sudah 5 tahun ke atas menetap di situ kan warga situ nih. Iya. Jadi bisa dibilang saya sudah 8 tahun jalan, ya berarti saya warga Nrekang. Iya, tapi kan tetap saja bagaimanapun menyembunyikan identitas Jawanya tetap saja kalau bicara. Iya. Wah, bukan orang Nrekang ini. Iya. Mungkin kalau tatap Nrekang ini pasti lama sudah bisa dibilang orang Nrekang, tapi kalau bicara keluar itu logatnya enggak bisa bohong. Dan kan kabarnya Mas Hilmi ini jadi ketua himpunan ya? Iya. Kok bisa orang Jawa dipilih? Nggak tahu juga tuh, padahal kemarin 2 orang kulawan di sini yang orang-orang lokal. Iya. Tapi terpilihnya saya ya, alhamdulillah saja, alhamdulillah, astagfirullah lah. Saya juga heran. Iya. Kok bisa di antara mayoritas kamu bisa diunggulkan? Mungkin karena itu sih salah satunya. Saya tidak canggung untuk berteman sama mereka, bersosialisasi sama mereka. Artinya penerimaan teman-teman di sini tidak membedakan identitasnya ya. Menerima dan tidak bisa merokok ini? Merokok saja. Kita merokok dong biar bebas. Saya pikir awalnya Mas Hilmi ini penjual martabak. Oh. Iya kan, awal-awal nongkrong. Iya, awal-awal nongkrong di awal-awal kuliah. Iya, di awal-awal kuliah. Iya. Karena itu hari dipanggil juga sebenarnya sama teman yang jual martabak. Karena itu hari kan biasanya kan kalau orang-orang martabak itu pulangnya setiap puasa. Iya. Nah, itu ada yang tinggal. Dipanggil lah Mas Hilmi. Dipanggil lah saya di situ. Dan rata-rata orang-orang yang ada di sini, orang-orang Jawa di sini pasti kerasan lah ya. Iya. Makanya dibangun di sini ada kampung Jawa. Orang-orang Jawa semua di situ ya. Ada berapa banyak orang Jawa yang Mas
tahu di Nrekang saat ini? Kalau itu datanya kemarin ditahu ada 1000-an. Oh, 1000-an yang tinggal di sini, yang ada di Nrekang kota. Kalau di misalnya total. Oh, total. Iya. Di Duri, Ada di Duri, ada di Mahua. Tapi kalau untuk saat ini mungkin lebih sudah 1000. Iya, di. Iya. Nah, aktivitas-aktivitas yang ada di kampusmu selama ini bagaimana, Mas? Aman-aman saja bersama teman-teman? Kebetulan untuk saat ini kami sedang merancang itu programnya Hima Masuk Desa. Hima Masuk Desa. Iya. Ya. Di situ nanti rencana konsepnya kita kayak seperti desa binaan. Iya, bagaimana gambarannya itu? Gambarannya di situ kita akan meng-up apa saja yang ada di desa itu yang bisa di-up. Kemudian pendampingan UMKM ada di situ. Karena di situ ada UMKM komoditi gula merah cair. Di mana itu? Di daerah Dusun Pundelemo, desa Pundelemo, Dusun Osok di sini. Oh, ya. Jadi Hima apa tadi? Hima Masuk Desa nama programnya. Hima Masuk Desa ya. Nah, selain itu aktivitas-aktivitas yang lain yang dilakukan oleh teman-teman di BK itu apa saja? Pendalaman kebekaan, mungkin aksi-aksi kemanusiaan seperti yang kemarin ada psikososial yang kita turun di Mamuju. Oh iya. Masamba. Pernah di Mamuju ya? Pernah. Iya, kemarin kami di sana 3 bulan. Waktu gempa itu ya? Iya, waktu gempa. Oke. Apalagi Mas yang menjadi keinginan selain punya pacar di Nrekang, mau begini, kepikiran akan mencari pasangan yang nyaman karena tinggal di Nrekang, memilih orang Nrekang atau memilih orang sekampung? Untuk masalah keinginan ada, tapi untuk tinggal di sini setelah menikah masih ragu. Iya kan, Nrekang ini sudah jadi kampungmu Mas. Iya. Terus ya harus mati di Nrekang dong. Tapi masih ada itu kalau menikah hidup sama keluargaku itu di Jawa, kembali lagi ke kampung. Berarti tidak ada pacarmu di sini toh? Tidak ada. Atau mungkin karena kau tidak punya pacar, tidak punya kenal orang Nrekang dan mencoba pacaran dengan orang Nrekang, jadi kau putuskan untuk mau pulang kampung. Seandainya kau kenal dengan orang Nrekang seperti Masmi itu, kakakmu itu, ya mungkin kerasan tinggal di Nrekang. Pernah punya. Tapi itu yang kalau dibilang orang sini nalaci apakah itu? Itu yang bikin nggak mau kak kenal lagi sama, maksudnya nggak mau kak dekat lagi sama untuk pacar. Jangan dulu deh. Mending ku selesaikan dulu kuliahku. Ada lagi pacar dilaci sih. Ya itu yang kalau dibilang orang sini dilaci itu. Dilaci, diambil. Ya, diambil orang ya. Ada. Nah, bicara tentang anak-anak muda yang ada di Nrekang, menurutmu pandanganmu bagaimana? Apakah mereka ini pemalas? Apakah mereka ini cuman sukanya nongkrong, habis-habiskan waktu, atau anak muda di Nrekang ini sebenarnya punya kelebihan yang kalau mereka bergerak pasti terjadi sesuatu? Kurang bergerak. Ya, apa yang menyebabkan mereka begitu? Menurutmu? Harusnya itu anak muda yang menghidupkan kotanya. Bukan kita keluar dari kota. Jadi kamu menganggap orang-orang yang anak-anak muda yang ada di Nrekang ini tidak mampu menggerakkan kehidupan atau menghidupkan kotanya gitu. Iya, kayak kurang aktif sih. Kurang aktif lah ya anak-anak mudanya ya. Sebenarnya kan banyak pemuda-pemuda kreatif, tapi kayak tidak ada support. Paling kayak bikin kegiatan di sini, apa jitu nak bikin? Ya, mungkin itu juga salah satunya.
Sehingga mereka malas juga lah ya. Iya, malas juga untuk membuat kegiatan itu lagi. Nah, yang perlu dilakukan oleh anak muda di NREKANG itu selain itu menurutmu apa? Sebenarnya anak-anak pemuda dan rekan di sini untuk masalah literasinya juga bagus sih. Oke. Untuk masalah literasi bacaannya juga banyak. Tapi ya itu lagi. Nah, dengar itu nyinyiran. Kalau nah dengar begitu, Kayak sudah dapat kerja lagi. itu karakter bukan pejuang lah ya. Jadi banyak anak-anak muda yang di NREKANG itu ketika mendapat nyinyiran, Iya, mereka berhenti. iya bukannya malah semangat ya, malah berhenti malah ya. Iya. Harusnya mereka harus justru lebih kuat lagi menunjukkan apa yang mereka harus lakukan, bukan malah berhenti. Iya, itu sih. Oke. Mas, terakhir Mas, apa lagi yang ingin kau lakukan bersama teman-temanmu di kampusmu? Harapanmu lah. Harapanku ya itu tadi, kalau jadi mahasiswa masuklah sibuklah di organisasi, jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Karena kita nantinya selesai kuliah, terjunnya juga akan ke masyarakat. Ya, jadi menjadi mahasiswa itu harus aktif juga, tidak hanya mencari ilmu di bangku kuliah saja lah ya. Jangan cuma cari nilai lah. Oke Mas, terima kasih perbincangan kita hari ini. Semoga ada yang bisa kita petik, semoga ada yang bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman, saya ingatkan untuk tetap setia bersama channel Ahmad Dahlan Project. Saya Naim Arkananta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.